Halo Kristo, udah ada tapi ya Kristo. Udah. Oke, boleh on cam dulu mungkin. Iya, yang lainnya nggak tahu deh kemana. Bisa on cam dulu nggak? Nah, sip. Wih, rambut baru Kristo. Panjang kemarin. Ya ini ternyata Zoom Unliku udah ini nanti kalau tiba-tiba selesai nanti join di link yang sama lagi ya. Oke, Kak. Nggak sadar itu tiba-tiba hilang padahal tadi masih bisa. Kita mulai dulu deh, nggak apa ini serasa kelas private karena kalau tunggu-tungguan nggak mulai-mulai nih. Oke, ingat nggak minggu kemarin ngapain? Kumpulkan suatu coding biar nggak terlalu panjang. Oh iya sih. Jadi kemarin kita masih bahas ngolah string ya, cara ngolah string atau kalimat gitu. Jadi gimana? Nah ini Emir datang nih. Spesifiknya minggu kemarin kita caranya bikin string supaya codingannya lebih efisien. Coba aku lihat, kayaknya aku kemarin minggu kemarin bilang ini nggak sih? Harus mengerjakan itu nggak sih? Halo Emir. Wih, udah ini Emir sama Kristo ini. Hari yang belum ngerjain, nggak join lagi dia. Apa kabar Mir? On on mic dong. Baik, Bu. Nah, sip. Mir nanti kalau ini tiba-tiba zoomnya berhenti, mati gitu, nanti join ke link yang sama ya Mir ya. Baik, Bu. Soalnya udah nggak unli, nggak tahu tiba-tiba deh. Kalau pakai Meet kurang ini aku kurang enak gitu. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal belajar tentang belum di ini ya, tampilan. Udah kelihatan kan? Oke, kita bakal belajar masuk ke modul baru, artinya materi baru. Kita belajar tentang operator bersyarat adalah konstruksi yang menganalisis kondisi dan memilih perintah untuk dieksekusi. Terus kita belajar gimana memprogram suatu kondisi menggunakan tipe data baru. Gitu. Jangan usah bingung dulu, ini cuma tentang kilas balik aja yang akan kita pelajari. Jadi kita belajar hari ini tentang tipe data logis atau data type logis. Nah, jadi kondisi dalam Python tuh ada dua ya, kondisi bukan di kehidupan juga ada dua kan, jadi ada yang benar ada yang salah, itu adalah kondisi yang dimaksudin di yang kita bahas gitu. Jadi kita bahas kondisinya nanti, ada yang benar itu true, terus ada yang salah itu false. Nah, kalau kita tahu nih ya, tipe berdasarkan yang udah kita pelajarin kayak bilangan bulat kemarin itu. Jadi nilai itu kan kayak ada minus 100, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 512 sampai 1000 gitu kan. Nah, sedangkan di tipe data yang kita pelajari di modul baru ini, itu hasilnya cuma dua, teman-teman. Jadi cuma ada true, cuma ada false. Nggak ada kayak eh, angka-angka atau huruf-huruf gitu, nggak. Itu nilainya tuh cuman true atau false, benar atau salah, gitu aja. Terus misal nih, kan biasanya di variabel yang udah kita pelajarin tuh kayak hari sama dengan, bentar. Oke, sorry.
Jadi kalau variabel di yang sudah kita pelajari itu kan biasanya hari sama dengan 31 atau apa ya? Ya kayak hari sama dengan Jumat gitu kan bisa kan. Nah, sedangkan di yang akan kita pelajari tipe data logis itu cuman hasilnya ya kayak ini, nilainya akan selalu true atau false gitu. Ini variabelnya bebas. Jadi hasilnya itu nilainya itu akan selalu true atau false. Terus misal nih ada ekspresinya yang sering kita gunain kan biasanya kayak perkalian gitu ya untuk cari totalnya. Terus biasanya untuk cari selisih gitu atau diskon gitu biasanya kita cari perkalian atau pakai pengurangan gitu kan. Tapi di tipe data baru ini kita kayak cuman intinya membandingkan gitulah. Jadi kita nggak pakai perkalian atau pengurangan. Di sini kita pakai kayak kurang atau lebih, kurang dari atau sama dengan atau tidak dengan sama dengan. Ini bacanya tidak dengan sama dengan gitu. Nanti kita pelajarin lagi. Nah, ini. Jadi misal nih, contoh ada sebuah variabel check. Jadi dia itu sama dengan true gitu. Nggak usah petik karena itu merupakan tipe data. True atau false itu kan sebenarnya kan kalian mengidentifikasinya kan pasti karena di kalimat gitu ya. Kalau kalimat mis dipakai petik gitu. Nggak, karena true sama false ini dia berdiri sendiri, tipe data sendiri. Jadi dia nanti bakal beda gitu warnanya, karena tipe data lain. Jadi misal nih, true-nya disimpan di variabel check, terus false-nya disimpan di variabel telah dikirim. Terus kalian ngeprint nih checknya, sama ngeprint telah dikirim. Nah, hasilnya kayak gini, true sama false. Nah, kayak aku bilang tadi, jadi biasanya kan kita sebelum print itu kan pakai total gitu ya, perkalian atau pengurangan gitu kan. Nah, nanti di variabel di tipe data yang kita pelajarin ini modul baru ini kita lebih sering pakai ini. Jadi kayak operatornya itu bukan perkalian pengurangan lagi tapi lebih ke perbandingan. Nah, operator logisnya. Nah, nih jadi bakal ada kalau gini lebih besar dari kurang lebih kecil dari sama dengan itu pakai dua ya. Terus tidak sama dengan baru dia pakai tanda apa nih? Petik apa sih? Seru sama dengan, terus lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Tahu kan ya bedanya yang ini sama ini? Di matematika ada kan ya? Ini contohnya, jadi misal contoh operator perbandingannya. Oke, ini contoh codingannya langsung biar langsung paham nih. Jadi, ada program yang menanyakan banyak persediaan coklat, lalu menentukan jika persediaan harus diisi kembali. Jumlah minimum dari permen di persediaan adalah 50. Jadi, programnya intinya ketika tanya ke user atau tanya ke penjaga gudangnya gitu. Misal coklatnya itu sekarang dalam persediaan 50, berarti dia nggak butuh pengiriman. Tapi kalau dia coklatnya kurang dari 50, berarti dia harus butuh pengiriman, gitu ya. Nah, seperti biasa kita pakai minta inputan dulu. Karena inputannya dalam bentuk angka, kita pakai integer, disimpan di variabel jumlah toko, habis itu ditulisin juga minimumnya berapa, disimpan di variabel jumlah minimum. Nah, bikinlah variabel pengiriman. Nah, variabel yang dibikin ini adalah variabel dalam kondisinya yang true. Nah, jadi di sini kan pengiriman sama dengan jumlah toko kurang dari jumlah minimum. Artinya, jumlah toko atau persediaannya ini harus kurang dari jumlah minimumnya. Gitu, baru nanti hasilnya true. Nah, misal di print pengiriman kan variabelnya disimpan di variabel pengiriman nih. Baru nanti hasilnya kalau misal inputannya kurang dari minimum, maka dia akan true. Tapi meski kalau dia nilainya 50 kan berarti udah bukan kurang dari kan? Harusnya kan kurang dari sama dengan ini. Kalau kurang dari berarti kan udah bukan 50 berarti false. Coba pahamin lagi deh. Jadi intinya kondisi yang dituliskan sebelum print ini adalah harus kondisi yang true gitu. Jadi jumlah toko atau jumlah persediaannya harus kurang dari jumlah minimum. Sehingga hasilnya nanti kalau di print dia true. Gitu, sesuai inputannya ya. Jadi ketika inputannya 49 karena kurang dari kan persediaannya maka dia true. Tapi ketika dia udah melebihi jumlah minimum yang udah ditentukan, udah nggak sesuai kan kondisinya yang di pengiriman ini, maka dia false. Gitu. Paham?
Paham, Kristo? Ya, paham ya? Nanti kalau merasa ada yang, gimana-gimana gitu langsung tanya aja ya. Nanti aku ulangin. Paham nggak, Emir? Oke, gitu ya. Nah, itu tadi kita udah belajar tentang gimana penggunaan false sama true kan. Jadi intinya pokoknya sesuai kondisi yang di sini. Aduh, kondisi sesuai sebelum print itu harus true gitu. Nah, selanjutnya itu ada ekspresi logis campuran, teman-teman. Jadi, nggak cuman, ini kan satu kondisi ya. Jadi, pengirimannya itu cuman persediaannya harus kurang dari jumlah minimum. Gitu kan, intinya kan cuman gitu. Nah, kalau di sini itu ada dua campuran, ada dua ekspresi logisnya. Jadi, ada yang pakai N, ada yang pakai OR. Nah, N itu ketika dua kondisinya keadaannya sama-sama benar. Sedangkan OR itu adalah ketika salah satunya saja itu sudah terpenuhi. Artinya ketika salah satunya saja sudah benar, maka dia akan benar. Dan N itu ketika dua-duanya harus benar. Jangan bingung dulu. Nih, aku kasih contoh ya. Misal, ini programnya memberitahu tentang kesalahan dalam stok coklat. Terus error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong, di bawah 50 kg, atau jika sudah penuh. Jadi errornya itu terjadi ketika gudangnya kalau udah hampir kosong, ketika jumlahnya yang diinputkan itu kurang dari 50, atau jumlah tokonya, atau persediaannya itu sudah penuh di atas 300. Jadi ada dua kondisi kan? Kayak tadi kan satu tuh. Nah, sekarang ada dua kondisi. Jadi di sini ada yang OR, nanti ada yang AND. Nah, ketika OR, hasilnya satu kondisi ini, kondisi satu dan kondisi dua, salah satunya benar, itu maka true. Kalau OR ya. Nah, sedangkan kalau AND, itu harus dua-duanya harus benar baru true. Gitu. Nah, jadi misal nih, dia minta persediaannya 540. 540 berarti kan masuk ke kategori yang ini kan? Karena dia lebih dari 300. Bener kan? Iya kan? Ya, berarti kondisinya benar karena dia udah memenuhi satu. Udah bener gitu di situ. Nah, misal ini pakai N. Duh ya apa sih ini, ini anggap aja N gitu ya. Nah, terus dia mengetikkan 540. Hasilnya true atau false kira-kira? Kan kalau OR apa? False. False, Bu. Iya, betul. Karena yang ini nggak memenuhi ya, karena stoknya 540 gitu. Nggak kurang dari 50 ini tidak terpenuhi. Yang terpenuhi hanya satu kondisi. Maka dia false kalau pakai N. Karena dia di sini pakai OR, maka dia true kalau 540. Sedangkan kalau 275 kan nggak memenuhi semua tuh. Yang ini kan kurang lebih dari 300 enggak. Kurang dari 50 juga enggak. Makanya dia false karena kedua kondisinya salah. Gitu. Paham ya? Nah, jadi tipe data logis itu tipe data yang digunakan untuk memprogram pernyataan yang bisa benar atau salah. Terus ekspresi boolean. Boolean tuh yang tadi tipe data logis yang true false itu namanya boolean. Jadi dapat dibangun menggunakan operator perbandingan. Terus ekspresi logika gabungan dapat dibangun dari ekspresi logika sederhana dan operator logika. Aku ada salah satu contoh lagi di sini. Aduh, ntar keringgingan. Nih, misal tentang ini menanyakan diskon. Jadi misal kalian belanja di supermarket, terus dia dapat diskon itu ketika dia belanja di atas 5.000 dan dia member gitu. Jadi kita minta inputan dulu total belanjanya, terus dia member nggak gitu. Terus nanti
ini diproses sama sistemnya. Jadi kalau diskonnya itu dapat diskon ketika belanja lebih dari 5.000 dan member. Baru kita print apakah dia dapat diskon atau enggak gitu ya. Nah, misal nih aku pakai OR di sini. Nggak pakai on dulu deh. Jadi eh Jadi dia itu dapat diskon kalau total belanjanya lebih dari 5.000 atau punya kartu member. Misal aku ngetik di sini eh 3.000, kira-kira hasilnya 3.000 dan dia nggak member. Kira-kira apa hasilnya? False apa true? Apakah dia dapat diskon nggak? Hmm? Apa Emir? Kali kamu ngomong Tidak, gitu. Bo. Tidak, kenapa tidak? Gara-gara tidak dapat uh, duitnya nggak lebih dari 5.000 dan nggak punya member. Oh iya, jadi betul. Karena dia or, harus salah satu benar kan. Sedangkan yang aku kondisinya dua-dua yang aku kasih ini, dia gak ada yang benar. Gitu. Kalau pakai or tapi dia ternyata 4.000, salah, 6.000, dan dia tidak punya member, dia satu kondisi udah benar kan. Udah belanja di atas 5.000. Berarti dia dapat diskon. Gitu. Kalau N, misal dia belanja 7.000, terus dia nggak punya member, dapat diskon nggak? Nggak, Bo. Ya, betul. Dia nggak dapat karena N harus dua kondisinya harus benar ya. Jadi dia harus belanja 5.000, di atas 5.000 dia juga harus member. Gitu. Udah, kita ke platform. Seperti biasa dikerjakan sampai nomor 8. Kalau ada kesusahan bilang ya.
Sorry teman-teman, ini Zoom-nya udah hampir habis. Masuk ke link baru ya di sini ya. Aku kirim ke WA sama ke platform. Lanjutin dulu ya. Aku end bentar. Istirahat dulu sampai 20.00 ya, Kristo. Oke, Kak.
Apakah sudah balik? Ya, Bang. Ya. Kristo ada kendala kah? Nomor 6? Ada Kak, saya bingung salahnya di mana. Coba di share screen. Bingungnya gimana? Coba. Nah, coba dibaca soalnya tuh. Nah, jadi seorang pelanggan Sandra ingin membeli kue coklat. Di antara pelanggan toko Sweet Stories, query-nya adalah yang paling populer. Maksudnya kue coklat itu yang paling populer. Nah, tapi programmer itu belum mengenalinya sebagai paling populer. Jadi kira-kira kalau kue coklat kan berarti itu satu kesatuan yang populer kan? Misal dia kue strawberry kan berarti bukan gak jadi yang populer kan berarti kue coklatnya. Harus kue coklat kan yang populer. Berarti kalau kue selain coklat gak bisa, kalau kue dan harus coklat, pakai apa? N apa OR? Nah, coba dicoba. Coba dicoba. Iya. Tuh, emang soalnya agak agak gak jelas gitu apa sih maksudnya gitu ya? Ya, mungkin coba-coba aja sih kalau misal Coba pakai OR. N. Tapi masih aja salah. Hah? Gimana? Tadi udah N. Udah Kak. Oh iya. Oh, mungkin karena ini. Tadi aku lihat punya kamu belum lower nggak sih? Kategori sama rasanya. Udah. Iya, baru saya tambahi tadi. Itu harus di lower sih emang kalau gitu-gitu. Ini Fahri ini langganan telat. Dari mana Fahri? Baru dibagiin linknya. Baru apa? Baru dibagiin linknya sama orang tua. Mending kamu aja yang join grupnya, makanya. Oke. Lanjut materi 2 ya. Dilanjut nanti lagi Kristo ya. Oke. Jadi yang kedua ini masih tentang operator logis, kita masuk ke operator bersyarat. Apa sih bersyarat itu? Jadi, kita tadi udah belajar cara program suatu kondisi, suatu pernyataan yang bisa benar dan salah kan ya? Nah, sekarang kita kenalan dengan konstruksi yang memilih perintah untuk dieksekusi tergantung pada apakah kondisinya benar. Jadi kan tadi kan kehasilnya itu kan bisa false atau true kan? Nah, sekarang kita belajar gimana ketampilnya itu ketika kondisinya cuma benar gitu. Nih, misal, jadi operator bersyarat itu perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi suatu tindakan tergantung pada nilai ekspresi logikanya. Tuh, jadi misal nih, apakah ekspresi logika itu benar? Ya, kalau iya nanti dia melaksanakan tindakan A, sedangkan kalau enggak, dia akan melaksanakan tindakan B. Nggak cuma true false aja, ini bakal ada tindakan lanjutannya. Gitu. Jadi misal di sini ada algoritma yang mengecek jika bisa melakukan pembelian dengan kartu. Jadi misal pakai kartu yang ada saldonya gitu kan ya. Nah, jika harga barangnya itu lebih dari jumlah uang pada kartu, outputnya nanti nggak cuma true atau false, kita bakal ada tindakan selanjutnya. Nah, di sini outputnya adalah tidak cukup dana atau dana tidak cukup gitu. Jadi misal nanti awalnya minta inputan kayak biasa, minta inputan ke user tentang besar yang harus dibayar dan saldo kartunya. Habis itu nanti dibikin perhitungannya. Jadi apakah jumlah yang harus dibayar itu lebih besar dari saldo kartu? Kalau iya, nanti tuh bakal ngeprintnya dana tidak cukup. Tapi kalau enggak, baru dia akan pembelian disetujui. Gitu. Nah, ini. Jadi pakainya itu di sini adalah if else. Bacanya if else ya. Udah pernah dengar belum? Tapi ini kan biasanya ada sih di Excel kayaknya. Udah ada yang pernah dengar if else? Oh iya, pernah ya Mir? Pernah. Di apa? Dengar di apa?
Eh, if dan else pernah. Oh, gitu. Oke, jadi kita pakainya itu if else ya. Nah, misal nih, if setelah if ini adalah ekspresi yang benar kayak aku jelasin di sini tadi. Nah, ini kan ada ekspresi yang benarnya nanti kan dana tidak cukup, sedangkan yang tidak benar itu akan di else. Nih, jadi if itu setelah if nanti ekspresi benarnya melaksanakan tindakan selanjutnya, lalu untuk else laksanakan tindakan yang kondisinya jika tidak benar. Nah, jangan lupa ini untuk peraturan penulisannya. Jadi setelah kode if dan setelah else itu selalu ada titik dua. Terus pakai setelah di enter itu nanti kalau kursornya langsung menjorok ke dalam itu berarti udah benar. Tapi kalau kursornya kalian masih di bawah if persis itu berarti kalian harus tab, pakai tab yang ada di keyboard kalian tuh. Yaitu nanti dia akan langsung menjorok 4 spasi baru ketik kode yang di bawah if-nya. Tuh, oke langsung contoh nih misal ya. Ada program yang menawarkan produk sesuai dengan preferensi rasa. Jadi program akan menanyakan rasa yang disukai pengguna. Jika itu vanilla, maka akan direkomendasikan cheesecake. Kalau nggak vanilla atau selain vanilla, maka akan direkomendasikan kue kacang. Nah, jadi gini kan, awal setelah kodenya dijalankan, terus nanti pasti ketampil masukkan rasa gitu kan ke pengguna kan. Terus nanti kalian nginputin rasanya atau usernya nginputin rasanya. Terus apakah rasanya vanilla? Kalau iya nanti di printnya coba cheesecake kami. Kalau enggak nanti coba kue kacang. Nah, jadi kodenya gimana? Seperti biasa. Kita bikin inputan dulu dari usernya terus disimpan di variabel rasa. Terus jangan lupa di lower ya. Nah, habis itu ini. Jadi if terus variabelnya rasa. Terus jangan lupa pakai sama dengan 2. Jika rasanya vanilla kan gitu kan, if itu kan jika ya. Jadi jika rasanya vanilla, titik 2, terus menjorok ke dalam, maka di printnya rasakan cheesecake spesial kami. Maka dia kalau vanilla direkomendasikan cheesecake. Tapi ketika selain vanilla atau lainnya, rasa lainnya, maka dimasukkan ke else. Baru di print rasakan kue kacang. Gitu. Jadi ketika kamu nanti ngetikin vanilla, dia akan ngeprint rasakan cheesecake spesial kami, tapi selain vanilla mau ngetik coklat atau blueberry gitu kan, nanti rasakan kue kacang karena dia masuknya ke else. Gitu. Jadi apa yang kamu ketikkan itu akan digolongkan tuh sama sistemnya masuk ke yang if atau masuk yang selain yang benar yang if. Jadi masuknya ke else. Gitu. Paham? Fahri belum bisa join, Fahri. Join apanya? Join. Apa? Masuk platform. Belum, ini clock out. Iya, habis ini ya. Ntar ya, dengerin dulu ya. Paham? Krista paham? Emir paham? Oke, Fahri paham? Baru join materi kedua. Oke, jadi operator bersyarat itu perintah yang mengeksekusi atau tidak melaksanakan tindakan tergantung pada nilainya. Terus untuk memprogram operator bersyarat, pernyataan if dan else digunakan. Terus tindakan dalam operator bersyarat dimulai dengan titik 2 dan diidentasi oleh 4 spasi atau pakai tab itu. Karena kalau nggak itu nanti error. Pokoknya nanti setelah if atau else pakai titik 2, terus habis itu di bawahnya kondisinya pakai tab yang menjorok ke dalam. Gitu. Ntar Fahri. Itu. Nama dan
passwordnya. Dah, mau langsung coba ngerjain atau dicontohin dulu? Gimana? Gimana? Gimana, Mir? Langsung dikerjain apa contohin dulu? Contohin dulu dah. Oke. Ini kerjain sendiri lah ya. Aku contohin yang gini ya. Yang ini ya. Oke, jadi perbaiki kesalahan dalam operator bersyarat. Apakah ini inputannya, apakah ini pertama kalinya Anda di toko kembang gula, terus nanti kalian ikutin dia, diskon 40 kepada pelanggan baru, kode promo new. Jadi toko Sweet Stories itu melakukan penjualan, pelanggan baru mendapatkan diskon 40% dengan menggunakan kode promo new, sedangkan lainnya mendapatkan diskon 10% untuk kue menggunakan kode promo cake. Gitu. Jadi kita bikin inputan dulu seperti biasa. Kalau ada inputan, pastikan ini udah benar. Apakah ini pertama kalinya ada di toko kembang gula? Benar. Disimpan di variabel answer. Terus answernya di lower. Setelah itu baru ini. Nah, seperti biasa, if-nya ini udah gede dah, nggak mungkin lah ya. If. Oke. If answer. Kalau iya, nih, pelanggan baru kalau iya berarti kan dia mendapatkan diskon. Pelanggan baru. Apakah kalian pertama kalinya di toko kembang gula? Nah, kalau iya berarti kan pelanggan baru mendapatkan diskon 40% dengan menggunakan kode promo new. Berarti sama dengan ya, titik 2. Dah, ini pastikan menjorok ke dalam, tapi ini terlalu menjorok nih. Nah, ini kan nggak menjorok nih, kalian tap. Satu aja tabnya, ya ampun. Nah, gitu. Baru di print nih, diskon 40% kepada pelanggan baru, kode promo new. Nah, kalau selebihnya atau selain pelanggan baru, dia mendapatkan diskon 10%. Kue dengan diskon 10%, kode promo cake. Jangan lupa penjoroknya dibenerin. Udah. So, gitu. Intinya kalian fokus ke if else-nya aja. If ketika apa, kayak tadi yang udah dipelajarin, terus else ketika nanti selain itu munculnya apa. Tuh. Ada yang masih dibingungin dari sini? Operatornya mungkin? Operatornya kan tadi udah ada tuh beberapa tuh. Ketika dia misal answernya di sini kan pelanggan baru mendapatkan diskon, berarti sama dengan kan, sama dengannya 2. Misal ternyata tidak sama dengan, berarti kan pakai yang ini, gitu. Terus kurang dari pakai gimana, tadi kan udah jelasin. Oke, silahkan dikerjakan sampai nomor 7.
Ada kesulitan? Atau masih ingin mencoba? Atau udah kayak, udah nggak bisa nih gitu? Gimana? Gimana Kristo? Makanya, misalnya di mana ya? Gimana? Oke. Tuh soalnya kan ya. Jadi soalnya itu memasukkan tinggi, terus beratnya, terus susun program menentukan apakah pelanggan memiliki kelebihan berat badan dan mengeluarkan rekomendasi. Jadi misal tuh di sini. Kenapa nggak muncul? Nah ini, if ini udah jelas nih di sini nih. If tinggi dikurangi berat lebih besar dari 100. Jadi ini tuh nyari selisihnya dulu, Kristo. Jadi nyari selisih antara tinggi sama beratnya dulu. Itu. Jadi sebelum kamu bikin if else-nya, itu di sini di enter coba. Nah, bikin variabel baru coba, misal selisih gitu. Selisih sama dengan tingginya dikurangi berat. Nah, baru berarti if-nya pakai apa? Kalau udah ada selisih itu. Nah, pakai iya. Selisih? Iya. Jadi selisihnya nih di soal ini udah disebutin nih. Yang lebih dari 100 tuh selisihnya ya. Tinggi dikurangi berat. Coba. Gitu. Terus kayaknya tadi nomor 7 ini coba dibuka dulu nomor 7 Kristo. Nah, itu soalnya ya. Jadi masukkan umur terus misalnya dibaca dulu ya, susun program untuk merekomendasikan makanan penutup sesuai dengan usia. Jadi dia bakal ngerekomendasiin sesuai usia pelanggannya. Terus kalau yang berusia 30 tahun nanti membeli es krim pistachio. Dia rekomendasinya orang seusia Anda sering makan es krim pistachio. Terus yang usia 30 tahun ke atas, orang yang berusia hingga 30 tahun berarti kurang dari 30 ya? Hingga 30 tahun kan? Berarti kurang dari 30 tahun dia rekomendasinya orang seusia Anda sering makan es krim pistachio. Terus yang berusia 30 tahun ke atas itu membeli coklat hitam. Jadi rekomendasinya orang seusia Anda sering mengkonsumsi coklat hitam. Nah, terus program harus mencetak rekomendasi dan mendesak pelanggan untuk melanjutkan pembelian. Format semuanya seperti pada gambar. Gitu. Jadi nanti bikin inputan seperti biasa, terus if else-nya berarti kurang dari 30 dan lebih dari 30. Gitu. Oke, ditutup dulu mungkin. Dilanjut nanti lagi ya, kalau mau lanjutin. Karena udah jam segini. Balik ke Zoom dulu, boleh? Oke, sekarang aku mau masing-masing menyebutkan apa yang udah dipelajari sama apa yang bikin bingung. Jadi ketambahan satu, misalkan apa yang dipelajari doang kan, sekarang harus nyebutin apa yang dipelajari sama apa yang bikin bingung. Gitu. Misal aku hari ini belajar apa tadi tuh? If else Bu. Terus yang susah menurutku memahami soalnya, atau mungkin yang susah menurutku eh menentuin kapan harus if, kapan harus else gitu-gitulah. Apa menurut kalian yang bikin ini? Coba siapa dulu? Emir dulu coba. Gimana, Mbak? Hari ini belajar apa terus yang bikin bingung apa? Saya belajar tentang
if else, dan boolean. Ya betul. Terus yang bikin bingung? Nggak ada yang bikin Script. bingung. Hah? Script. Bikin ya Script itu gimana maksudnya? Bikin kayak dari pemahaman soal terus nomor bikin 7 bingungin. nomor 7 bingung. Script itu maksudnya nentuin ininya, soalnya terus ke buat kodenya gitu. Nggak tahu dah. Astagfirullahaladzim. Apa yang bikin bingung, Emir? Kamu sendiri yang bikin Nomor bingung ya? 7, Bu. Yang bikin bingung nomor 7. Iya, Bu. Kan udah dikasih tahu tadi itu kurang dari 30 sama lebih dari 30. Coba nanti dicoba-coba lagi deh. Lagi dikerjain dari Nanti kalau emang udah mentok setelah kelas nggak bisa baru tanya lagi. Kristo apa? Hari ini belajar apa? Yang bikin bingung apa? False and or sama if else. Yang bikin bingung? Memahami soalnya. Iya, emang biasanya gitu sih. Nanti dibaca lagi aja soalnya harus sering-sering itu. Coba-coba soal. Fahri, dari materi 2 apa yang kamu pelajari dan yang tidak kamu pahami? Saya belajar tentang Belajar apa? berat karat Terus yang nggak dipahami? operator Ngelek ya? Yang nggak dipahami apa, cara Fahri? bikin itu Cara bikin? skrip ya. Iya. Itu harus banyak latihan. Coba-coba aja ya. Terus nanti misal kalian mau ngerjain di yang tugas bonusnya kan ada tuh yang bintang seperti biasa. Kalau mau dikerjain, dikerjain. Tapi nggak wajib. Oke, makasih untuk hari ini. Nanti misal ada pertanyaan lagi, boleh ya hubungi aku. Ketemu lagi minggu depan. Makasih ya.